Baik, kita langsung mulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, Kak. Kita sudah pertemuan keberapa ini sama kakak? Ya, siapa yang ingat hari ini pertemuan keberapa? Gak ada yang ingat ya? Hari ini pertemuan ke-6. Oke, kita langsung aja ya ke materi. Hari ini kakak materinya tentang teknologi komunikasi data dan suara. Baik, di sini ada dua, yaitu teknologi komunikasi data dan komunikasi suara. Kelihatan ya? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Yang pertama, pengertian teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi atau data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmis dari pengirim atau sender ke penerima atau disebut dengan receiver. Oke, di sini ada 4 contoh dari komunikasi data. Nah, yang pertama itu telegraf. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Nah, seperti ini gambarnya. Seperti sinjahit ya. Baik, selanjutnya yaitu faksimile. Faksimil berasal dari kata facsimiles yang artinya menyalin sama persis dengan aslinya. Mesin fax merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin fax menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor fax yang ingin dituju. Seperti ini gambarnya. Klik nomor yang akan dituju, akan timbul suara berkomunikasi.
Selanjutnya yaitu pagar. Pagar sebenarnya hanya untuk memanggil saja atau memberikan instruksi satu arah saja atau tidak interaktif. Informasi yang akan disampaikan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan kemudian disampaikan ke mesin pagar. Seperti ini mesin pagar. Baik, selanjutnya yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer ada email, website, media sosial, dan lain-lain. Komunikasi ini menggunakan media internet dalam berkomunikasi yang sering kita gunakan. Oke, seperti ini email. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian teknologi komunikasi suara. Nah, teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantaran suara untuk didengarkan. Ada 6, yaitu radio, orari, handy-talkie, dan rapid interrupt. Selanjutnya telepon Dell, yaitu yang terakhir telepon. Ini contoh-contohnya. Baik, kita masuk ke radio. Radio, seperti ini radio di zaman dahulu. Dan ini informasi dipancarkan ke segala arah. Dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut. Dan informasi yang dikirimkan bersifat umum. Baik, selanjutnya yaitu contoh kedua, orari atau radio amatik. Nah, radio amatik seperti ini. Ini digunakan pada zaman dulu. Kalau kita kan sekarang pakai menggunakan telepon. Nah, di sini informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas. Pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Ini terbatas kalau menerima atau mengirim sebuah informasi. Ini adalah informasi bersifat pribadi. Baik, yang ketiga yaitu handy-talkie. Nah, ini handy-talkie ini masih digunakan di sekarang. Itu digunakan saat saat ada kegiatan atau kan bertek-tek ini informasi kan. Nah, informasi ini terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkaunya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Nah, kalau ini kan sesuai kodenya. Kalau sama kodenya itu akan berkomunikasi dari pengirim dan penerima. Nah, baik, selanjutnya yaitu yang keempat, RAPI intercom. Nah, di sini RAPI intercom ini tombol sense selector dan ini volume kontrol. Volume besar kecilnya kita mendengar suara seseorang. Nah, di sini
hubungan berkomunikasi bersifat pribadi. Nah, jangkauannya terbatas juga, dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Selanjutnya kita ke telepon dial. Nah, telepon dial ini seperti ini. Sebelum telepon yang kita gunakan ini sering digunakan pada zaman dulu. Dan di sini digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkaunya terbatas. Contohnya pagar F. Nah, komunikasi telepon bersifat pribadi murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. Oh, maaf. Ini kepanjangan ini. Bentar ya. Kalau nggak salah kepanjangan. Oh, enggak. Ini sambungannya. Yaitu ini contohnya pagar F. Komunikasi telepon bersifat pribadi murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaannya terjaga. Jarak jangkaunya paling luas menggunakan manajemen pertukaran. Ini contoh gambarnya. Seperti ini telepon dial. Contoh lainnya yaitu pagar F. Pernah melihat pagar F? Nggak pernah ya? Oh, nanti kakak tampilkan ya. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir telepon. Nah, telepon pada umumnya seperti kita pakai. Ini dia. Nah, ini bersifat pribadi murni atau niaga. Jumlah informasi yang ditampilkan tidak terbatas. Kerahasiaannya terjaga. Jarak jangkaunya paling luas. Kalau ini kan kemana-mana kita berkomunikasi. Nah, kan. Baik, kita balik lagi. Nah, nah, di sini dalam kita balik. Kita kembalikan dulu. Nah, dari komunikasi data ini, cara menjaganya yaitu yang pertama, pastikan media transmisi tidak rusak. Nah, yang kedua, pastikan alamat IP-nya yang mau dikirim benar. Oke, yang ketiga, lindungi kabel-kabel dari binatang perusak seperti tikus. Nah, itu kan bikin merusak kabel. Yang keempat, letakkan kabel di tempat yang aman untuk menghindari dari binatang-binatang yang merusak. Yang selanjutnya yaitu selalu rutin
scan virus. Rekomendasi sehari 2 kali untuk scan dari komunikasi data. Yang selanjutnya HDD yang digunakan tidak boleh bad sektor. Yang ketujuh, agar lebih baik HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game ini, membuat file menjadi lemot. Nah, kalau kita campurkan dengan komunikasi data kita, file akan menjadi lemot. Dan hambatan dari komunikasi data yaitu yang pertama, hambatannya yang bersifat teknis, yaitu pesan tidak dapat utuh diterima dari penerima atau receiver. Yang kedua, hambatan bahasa, yaitu pesan yang tidak kirimkan tidak dapat ditafsirkan secara sempurna oleh receiver atau penerima. Nah, yang ketiga, hambatannya yaitu bola salju, yaitu pesan semakin lama semakin membesar. Oke, yang ketiga, sampai hambatan bola salju. Dan komunikasi suara ada juga hambatannya, yaitu yang pertama itu suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh sinyal. Berpengaruh juga sinyal ini untuk berkomunikasi. Oke. Nah, ciri-ciri komunikasi suara yang pertama hanya bisa ditangkap oleh indera pendengar. Yang kedua bersifat verbal atau langsung. Yang ketiga tidak adanya visualisasi. Yang keempat adanya media penghantar suara. Yang kelima dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu. Yang keenam dapat dimengerti. Yang ketujuh memiliki frekuensi. Yang kedelapan digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang terakhir informasi yang dikirimkan dapat diterima. Ini ciri-cirinya. Ada 9 ciri-ciri komunikasi suara. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Zoom kita 10 menit lagi. 9 menit lagi. Ada yang ingin tanyakan? Baik teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada, Kak. Paham lah yang kakak sampaikan. Ya, gimana?
Ayo teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Pada paham semua atau nggak paham? Nanti kakak share ke Google Classroom PPT kakak tadi, materi kakak. Untuk absennya nanti kakak kirim ya. Banyak yang tidak hadir ya hari ini. Ya teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Oke, baik. Oh, jam kita akan berakhir. Kita lanjutin di Google Classroom ya. Nanti kakak share materi kakak yang tadi. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.